lagi sesuatu atau yang asing bagi kita semua sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Lalu, sudah bagaimanakah kehidupan penyembahanmu? Karena penyembahan yang sejati adalah menyembah Allah di dalam roh dan hidup sesuai dengan kebenaran Allah, serta mengenal pribadi Yesus sebagai air hidup. Mari saat ini teman-teman saya undang dan saya ajak untuk menyatakan penyembahan kita lewat lagu pujian kita, Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tengah tantangan hidup dewasa ini, kita harus selalu belajar untuk bersyukur karena bahkan kita dapat melalui itu semua dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Berulang kali firman Tuhan menyatakan pentingnya bersyukur, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Tentu semua itu ada untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengambil ayat dari Mazmur 28 ayat 6-7. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ungkapan rasa syukur harus dilakukan dengan hati gembira, bukan karena itu kewajiban semata. Untuk itu saat ini saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur dengan hati yang gembira lewat lagu pujian kita, I Come Before You Today. I come before you today, and there's just one
will bless your name. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Saat ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa penyembahan dan ucapan syukur kita. Mari kita satukan hati, mari berdoa secara pribadi. Tunduklah di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia bukan karena apa yang Dia berikan, tetapi oleh karena Dia memang layak disembah. Sembahlah Dia, Allah yang tidak terbatas, yang kudus, dan sanggup melakukan segalanya. Sembahlah Dia, Allah yang setia menunggumu untuk datang kepadanya dalam semua kondisimu. Sembahlah Dia seturut dengan pengenalanmu kepada Dia. Saat ini, mari nyatakan juga syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk dirimu sendiri, untuk semua kondisimu. Bersyukurlah untuk keluargamu. Bersyukurlah untuk KMKS yang menjadi tempatmu bertumbuh. Bersyukurlah untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Untuk PKK, sebutkan dia di dalam doamu. Untuk AKK, sebutkan juga AKK-kamu di dalam doamu. Bersyukur juga untuk koordinasi teman-teman sepelayananmu. Dan bersyukur untuk teman-teman satu kosmu. Bersyukurlah untuk orang-orang yang masih mau menginjili. Dan bersyukur untuk orang-orang yang sudah diinjili. Dan bersyukur juga untuk mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Mari bersyukur juga untuk pelayanan KMKS yang dikerjakan oleh koordinasi di sepanjang minggu ini. Dan mari bersyukur juga untuk pelayanan yang dikerjakan oleh Ikatan Alumni. Mari bersyukur juga untuk warga yang ada di sekitar Kampung Susuk, untuk usaha mereka, dan bersyukur untuk orang-orang yang masih memperhatikan pelayanan di KMKS. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu, memuji dan memuliakan namamu, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang layak disembah. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami, tiada yang lain.
tolong kami ya Tuhan, supaya kami melalui kehidupan kami pun, kami boleh menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika orang lain pun melihat kami boleh menjadi kitab terbuka bagi mereka, sehingga mereka pun ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur untuk setiap kondisi kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, dan untuk semuanya yang ada pada kami ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami, dengarkanlah seruan kami, dengarkanlah penyembahan dan ucapan syukur kami. Dalam dan melalui nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan untuk kita renungkan. Saya akan membacakan firman Tuhan, boleh kita buka dari Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4 dan akan saya bacakan sendiri. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan suatu kebetulan ada bangsa-bangsa yang tinggal di tanah perjanjian, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maksud dari semua itu adalah supaya bangsa Israel dilatih untuk berperang dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka mentaati perintah Tuhan atau tidak. Nah, ayat ini juga mempunyai makna untuk kita semua yang hidup di dunia ini, agar kita mengerti bahwa ada hal-hal yang terjadi diizinkan Tuhan di dalam hidup kita, dengan tujuan untuk melatih kita berperang secara rohani dan menguji kemurnian iman kita. Perlu kita pahami bahwa hidup adalah perjuangan, sebuah peperangan rohani yang harus kita menangkan dan pasti kita menangkan oleh karena kuasa Yesus. Ada 4 hal yang harus kita perangi dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu iblis. Keberadaan iblis seperti yang kita ketahui diizinkan Tuhan. Tetapi perlu kita catat dan perlu kita pahami bahwa Allah berkuasa atas iblis dan manusia diberikan untuk menang. Bahkan kita ketahui melalui Alkitab bahwa Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia, dia dicobai oleh iblis, tetapi ia menang cobaan tersebut. Di dalam Efesus 6 ayat 3 dikatakan, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iblis menghadang kita dengan tipu muslihat yang harus kita waspadai dan lawan dengan senjata Allah. Dan yang kedua adalah keinginan daging. 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Segala keinginan hawa nafsu dan dosa harus kita lawan dan perangi dengan menyangkal diri dan memikul salib, serta ikut Yesus dengan segenap hati. Yang ketiga adalah masalah dalam hidup. Persoalan-persoalan kehidupan janganlah kiranya membuat kita kalah
dan putus asa. Tuhan memberi kita kekuatan untuk menanggung semua itu. Kita pasti memiliki persoalan yang begitu berat. Tidak ada dari kita yang luput dari semuanya itu. Tetapi ingatlah bahwa kita sanggup mengatasi semua itu dengan pertolongan Tuhan. Asalkan kita tidak menjadi kecewa dan kehilangan iman. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, benar bahwa hanya di dalam Yesuslah kita dapat menanggung segala perkara. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak kita sukai. Maksudnya adalah bisa saja mereka Tuhan tempatkan di antara kita untuk memproses kita lebih dewasa. Jadi kita harus bisa menempatkan diri dan berjuang untuk selalu membawa dampak positif di antara mereka. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh iblis, keinginan daging, dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Berperanglah dengan senjata rohani yang sudah disediakan Tuhan, yaitu firman Tuhan, iman, dan doa disertai dengan ketaatan total. Tuhan melatih kita untuk menjadi kuat dan sempurna. Seperti tema kita, mari berjuang bersama. Ya, demikianlah renungan kita pada malam hari ini, renungan singkat. Sekiranya itu boleh menjadi bekal bagi kita dan kita boleh benar-benar menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan menaikkan dua-dua permohonan kita. Kita akan melakukan sharing selama 5 menit. Kepada operator, saya persilahkan untuk membuat breakout room-nya. Ya, kepada operator silakan dibuat breakout room-nya. Setelah itu nanti kita bernyanyi dan kita menaikkan dua permohonan. Untuk teman-teman yang di dalam, Halo, Nadia. Kak, apa kabar Kak? Sehat, Di. Gimana kabarnya? Sehatnya? Sehat Kak. Oh iya. Lagi di Medan sekarang? Iya Kak. Kakak kuliah di mana semester berapa biar kenal Kak? Aku kuliah di USU udah semester akhir lah. Oh semangat Kak, Iya, semangat. jurusan kimia. Wah mantap sih ini. Aku apa namanya? Oh, kau dulu lah. Kau jurusan apa? Aku baru ini sih Aku lihat. Polmed Kak semester 4 jurusan teknik konversi energi. Konveksi energi ya. Oh, Iya. berarti sama orang si ini lah ya, si Kenny, kenal si Kenny. Iya Kenis Manjun tak kenal Bang. Kenal Kak. Oh iya, kenal si Kenny. Iya Kakak kenal Bang Kenny? Kenal, dulu dia pernah satu kosku pas di sini. Oh itu campur kosnya. Iya, kemarin pernah, tapi kami udah pindah lah gara-gara COVID kan, pindah. Ini sekarang kita ngapain nih Kak? Ini Soalnya kita, kurang tahu. oh ya, sharing-sharing lah gitu. Tapi sekalian nanti kayak saling berbagi topik doa lah kan gitu. Nanti pas udah waktunya berdoa, nanti ada dikasih waktu juga untuk mendoakan teman sharing kita gitu. Pasti inilah bagi topik doa dulu lah kita ya, mana tahu nanti waktunya udah habis kan gitu. Pertama dari mulai Dik. Topik doanya apa Dik?
Oh, aku ngasih topik doa sama kakak. Ah, iya. Kasih topik doa, nanti aku juga ngasih topik doa samamu. Jadi nanti Apa yang mau ada kakak doakan untukku gitu, ya, Kak? ya kau juga doakan topik doaku gitu. Jadi nanti pas ada dikasih waktu sama PTD-nya untuk berdoa gitu. Oke, Kak. Eh, aku ingin topik doanya kuliah kita semoga lancar, terus keluarga, eh, semoga Tuhan pakai kita menurut jalan Tuhan, terus semakin baik lagi dalam berkelompoknya nanti. Aku Kak doakan agar terus tetap semangat dalam berkelompok Kak, tetap bersemangat di KMKS. Iya. Kau satu kelompok siapa, Dek? Siapa PK kamu? Bang Timothy Kak. Si Timo, baru dibentuk ya. Iya Kak. Iya. Itu aja topik doanya. Kesehatan, terus kuliahnya lancar. Semoga nanti maupun belum tamat, semoga langsung dapat kerja itu ya. Oh, iya. Iya sih. Oke Kak. Kau tamu berapa? 19 ya tadi? 20 Kak. Oh, 20 ya. Iya. Iya. Oke. Apa sih? Kalau aku kan topik doaku, doakanlah untuk kelancaran studi sekarang kan lagi nyusun gitu kan. Biar lancar lah gitu sampai tahap akhirnya nanti gitu. Baru untuk ini sih, untuk doakan juga lah untuk pelayanan, kan aku sebagai koordinasi kan gitu. Jadi biar bolehlah dengan bersungguh-sungguh gitu dalam mengerjakan pelayanan gitu. Kalau Oke, Kak. dariku itu sih kalau misalnya untuk topik doaku gitu sama manajemen waktuku juga biar lebih baik lagi gitu. Besok masih ikut UTS seorang kakak? Iya masih, tapi aku masih ada satu mata kuliah sih gitu. Tinggal satu lagi gitu. Semangat Kak. Oke, siapa yang Ini mulai duluan Kak doanya Kak? enggak nanti nanti ini topik doanya didoakan pas sudah keluar dari Blikum. Nanti kita nyanyi dulu, baru masuk topik doa umum, baru ini doa nanti dikasih waktu sama PTD-nya untuk kita mendoakan teman sharing gitu. Berarti ini kita berdua aja dulu Kak, gitu. Ya, ini kita cerita-cerita aja lah dulu nunggu waktunya sampai habis ya gitu. Oke Kak. Iya, karena memang Kakak apa Kak? dari mana Kak? Apa? Asalnya dari mana? Aku dari aku dari Samosir. Oh, Samosir. Kau di mana? Cipahutar Kak. Cipahutar. Anak Humbahas itu ya atau masih Toba ya? Taput, Toba, masih Toba Kak. Tarutung, Tarutung. Tarutung ya. Oh, udah Taput lah. Iya, udah taput Kak. Iya, Taput. Berarti ini apa lah ya? Gimana? Kau di Medan ya? Iya. Iya Kak, di Medan Kak. Kos di Susu apa tempat Pak Paulus Kak? Oh, tempat Pak Paulus. Iya. Mantap. Iya, senang banget lah pokoknya ngekos di sini Kak, bersyukur banget. Iya. Syukur ya jumpa KMKS ya. Iya, senang banget, bersyukur banget lah pokoknya Kak. Kakak nggak pernah jumpa aku loh. Oh iya. Iya, soalnya kemarin kan aku akhir-akhir ini agak jarang ke Secret sih gitu. Kemarin ikut ibadah offline ya. Iya, ikut aku Kak. Kakak nggak ikut ya? Aku ikut minggu lalu. Yang mana itu Kak? Minggu lalu aku ikut pakai kemeja merah kotak-kotak Oh, nggak yang kuperhatikan. bagi bubur. Oh, nggak kuperhatikan juga, maaf ya Kak. Aku juga ikut di situ. Oh iya. Aku juga ini kan. Aku juga baru inilah lihat gitu kan. Karena memang apa kan gitu. Ternyata adiknya si Timo ya. Ya, Kak. Nanti kalau jumpa kita sapa-sapa ya Kak. Iya, aku juga kos di Susu 4 di Kovani. Oh, samping tetangganya Iya, kita Kak. tetangga. Tetangganya kita Kak. Mungkin bisalah sapa-sapa kita nanti ya Iya. kan Kak? Iya, aku kalau misalnya apa gitu, aku tunggu dulu ya, aku lihat dulu mukamu biar nanti kalau jumpa biar oh si Nadia gitu.
Soalnya di KMKS kan ada juga namanya si Nadia. Nah, dia menurun kakak itu ya, Ya, Kak. aku kemarin Aku siapa cuma ya? Iya, siapa ya si Nadia Simanjuntak ini? Pikirku gitu, ternyata baru ini masih pipa. iya, Kak. Masih baru tapi kayak udah syukur kali, udah bersyukur kali lah aku, Kak, pokoknya. Kayak banyak lah. Maupun hal kecil kan, tapi banyak lah yang berubah dari sebelumnya gitu. Oh iya, mantap sih Dek kalau gitu, ada perubahan gitu. Kami pun kan jadi senang lah gitu kan. Berarti Iya. emang inilah gitu, Kayak mana kabar kakak? Sehat? sehat. Kalian udah offline ya? Udah offline kan Polmed kan? Daring offline. Contohnya seminggu daring, seminggu offline, seminggu daring gitu-gitu, Kak. Oh, minggu daring seminggu offline ya. Iya, Kak. Hmm. Kakak semangat nyusunya, Kak. Pasti bisa. Iya, Tuhan Yesus. memang iya. Memang itulah kami kan penelitian gitu kan. Jadi ya betul-betul inilah. Tapi harus semangat. Mm. Nanti oh iya, apa hari Sabtu kan kalau nggak sibuk gitu kan. Ini apa namanya kita kebersihan seket. Kalau misalnya ada waktu datang ya gitu. Aku mau kali, Kak. Aku pengen kali ikut, sumpah. Oh iya, Kan kami kelompok hari Sabtu itu kan, Kak. ah, Orang-orang Bang Timo itu kan. Sekretnya belum dibersihkan. Aku yang nyapu sebagian aja. mm. Terus ku tanya Bang Timo, ini Bang, nggak ada yang kebersihan ini, ku bilang. Ada dek, tapi mungkin lagi apa katanya. Jadi pengen ku cari tahu, rupanya kakak juga, ajak lah Iya, aku, Kak. iya, aku yang ini kan. Tapi kemarin itu karena minggu lalu aku memang betul-betul padat gitu, jadi belum sempat kan. Tapi memang jadwal untuk kebersihan itu sekali 2 minggu gitu. Jadi hari Sabtu inilah jadwalnya untuk kebersihan seket ngajak elemen gitu kan. Jadi nanti kucet lah ya, aku ingatkan lagi ya. Oke, nanti kirimlah WA kakak. Dari sini boleh lah. Iya, iya, nanti kucet pun kau nanti siap jam doa ya, kucet ya. Ini Oke, Kak. nomorku gitu ya, simpan nanti. Ajak kakak ya, Kak, ya. Iya, itu teman satu kamarmu anak KMKS juga baru dibentuk. Iya, dia udah AKK, Kak. Kakak siapa? Maya Lestari Simanjuntak. Udah live ini ya, Kak. Bisa Iya. di-cancel. Oh iya, kayaknya udah bisa lah, Dek. Nanti ingat kan top ido aku kan. Oke, Kak. Oke, shalom Dek, semangat ya. Shalom, Dik. Salam, Kak. Oke. Ini kita live now, Kak. Seringnya Kami Aku enggak cep- bilang. aku bingung, kayak tiba-tiba banyak kali yang keluar kan, jadi satu-satu semua gitu, jadi pusing aku gabung-gabunginnya kemana. Tiba-tiba jadi satu semua tinggal. Tapi seru sih bisa kayak ngomong langsung gitu kayak gini depan saya. Kok tinggal kan aku, Din? Belum Waktunya terlambat. Udah mau habis waktu loh. Waktunya terlambat lah. 7 menit. Seri selanjutnya nanti lah ya waktunya. Ulang. Iya, cukup aku mau ngomong kan, rupanya kamu bilang. Dia bilang, sini lah pikirku. Ngomong sendiri aku sempat nih. Aku tadi cuma nanya kondisi, karena kondisi langsung berdoa. Enggak ada lagi sesi. Iya, Cuma nanyain HP-nya doang tadi aku tanya. boleh di kembali ke PTD gitu. Jadi sangat bersyukur ya untuk dari kakak sendiri, sangat bersuka cita pada malam hari ini ketika boleh sharing dengan teman-teman, boleh berbagi topik doa kembali seperti dulu. Rasanya jadi teringat kembali dengan momen ketika masih offline gitu. Mudah-mudahan di selanjutnya kita sudah bisa offline dan kita boleh sharing secara langsung gitu. Jadi kita akan menaikkan doa permohonan kita. Teman-teman diingat ya untuk topik doa dari teman sharingnya tadi, karena di akhir nanti kita akan mendoakannya secara pribadi. Jadi sebelum kita menaikkan doa-doa permohonan kita, mari kita angkatkan pujian kita, bila hati terasa berat.
orang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita habiskan berdoa. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Mari saat ini bersyukur untuk kelompok kecil yang sudah kelompok dalam minggu ini. Ada kelompok kecil Hineni, kelompok kecil Susi, kelompok kecil Peniel, kelompok kecil Vania Griselda, kelompok kecil Genesa, kelompok kecil Mercy Zepania, Kapipa Nina, Kapipa Timothy, Kapipa Triani, dan Kapipa Ikhlas. Mari kita doakan agar kiranya kelompok kecil KMKS boleh semakin aktif dan semakin rindu untuk kelompok. Berdoalah. Mari berdoa untuk setiap elemen KMKS, agar kiranya boleh selalu menjaga persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Berdoalah. Mari berdoa untuk penginjilan KMKS, supaya lebih banyak elemen KMKS yang terlibat dalam penginjilan, dan untuk objeknya supaya dapat menyesuaikan waktu saat mau di-PI-kan. Mari berdoa untuk Rianti yang saat ini sedang dalam pemulihan pasca operasi, agar kiranya Tuhan yang memberkati proses pemulihan dari Rianti. Bersyukur untuk pelantikan dari pengurus Ikalum KMKS yang boleh berjalan dengan baik. Mari kita doakan agar setiap pengurus boleh bersatu hati dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Doakan juga untuk setiap pelayanan Ikalum yang akan dikerjakan ke depannya, agar Tuhan yang menolong dan memberkati.
Mari berdoa untuk perang antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih terus terjadi. Mari kita doakan kedua negara dapat segera berdamai. Mari berdoa untuk sermon yang akan dilakukan setelah jam doa. Mari kita doakan agar dapat berjalan dengan baik dan setiap elemen rindu untuk mengikutinya. Mari berdoa juga untuk pelayanan dari Bang Ramlan dan tim, supaya mereka Tuhan kuatkan dan Tuhan perlengkapi, bahkan biarlah orang-orang yang mereka layani juga Tuhan bukakan dan ketuk hati mereka. Mari berdoa juga untuk persiapan pernikahan dari alumni kita, ada Bang Frankie dan juga Kak Melva, kiranya Tuhan yang boleh memberkati hari pernikahan mereka. Saat ini, mari doakan untuk topik doa yang sudah didengarkan dari teman sharingnya. Berdoalah. Tuhan yang baik, Tuhan yang bertahting dalam kerajaan sorga. Bapa, kami sudah menaikkan doa-doa permohonan kami berseru kepadamu ya Tuhan, dengan iman kami, dengan keyakinan kami bahwa Tuhan mendengarkan kami dan akan menjawab setiap doa-doa kami di waktu yang tepat. Bapa, biarlah kami boleh terus menantikan setiap apa yang menjadi doa-doa permohonan kami ya Bapa, dengan kesabaran, dan biarlah kami ya Bapa terus taat kepadamu dengan total. Bapa yang baik, dengarkanlah seruan setiap anak-anak-Mu. Inilah kami, di dalam dan melalui Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, teman-teman, bersyukur untuk setiap lagu pujian, penyembahan, ucapan syukur, bahkan untuk doa-doa yang kita naikkan kepada Allah kita. Itu semua boleh kita kerjakan hanya karena kuasa dan pertolongan daripada Allah kita. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah jam doa KMKS pada malam hari ini, dan setelah ini akan diadakan sermon. Jadi untuk teman-teman jangan live dari Zoom karena kita akan mengadakan sermon, dan kami ingatkan bahwa di minggu depan akan diadakan ibadah KMKS, jadi mari kita menyediakan waktu untuk mengisi diri. Dan sekiranya lewat jam doa pada malam hari ini, kita memiliki komitmen yang baru di dalam setiap pergumulan kehidupan kita, berjuang bersama. Jadi saat ini untuk menyatakan komitmen kita, mari kita bernyanyi dari lagu pujian kita, Ku Tak Akan Menyerah, dan di akhir pujian saya serahkan kepada Wirandi untuk menutup dalam doa.
tapi itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, segala puji, hormat, dan syukur kami angkatkan padamu ya Tuhan. Untuk setiap berkat Tuhan, bahkan pada hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama mendengarkan sedikit dari renungan yang boleh kami dengarkan ya Tuhan. Bahkan tadi pun Tuhan kami boleh berbagi cerita walaupun hanya sedikit, bahkan berbagi topik doa kami, agar kami boleh belajar ya Tuhan, bagaimana saling mendoakan, bagaimana kami tidak hanya mendoakan diri kami sendiri, bagaimana kami juga mengetahui setiap problem atau masalah yang dihadapi oleh teman-teman kami ya Bapak, dan juga mendoakan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan dari tema kami pada malam hari ini berjuang bersama ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, berjuang bersama Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga ya Bapak. Dan setiap apapun yang boleh kami hadapi saat ini, biarlah kami boleh yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan mari sama-sama kita menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu. Iya. Kasih reaction-nya dong. Apa Kak? Kasih reaction-nya. Oh, reaction. Iya, reaction setelah mengikuti ibadah ya Kak. Iya. Iya, terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung, dan kita akan adakan sesi ya seperti tadi yang disampaikan gitu ya. Kita akan mengadakan sermon. Kiranya teman-teman boleh meluangkan waktunya untuk bergabung di sermon kita. Siapa tahu ada saran-saran gitu ya. Bahkan evaluasi yang boleh disampaikan kepada pengurus untuk jam doa kita, atau untuk apapun yang boleh teman-teman lihat yang sudah dikerjakan pengurus gitu, biar sama-sama kita boleh memajukan pelayanan kita ini gitu. Jadi kita sebelum sermon kita akan adakan sesi dokumentasi. Kiranya bolehlah teman-teman buka kameranya. Buka. Iya, biar kelihatan gitu ya wajah ganteng dan cantiknya gitu. Jadi biar teman-teman dari humas nanti boleh di upload gitu. Kak Belinda, oke, Kak Elsa, Kak Rindang, Putri, baik kelas, Kak Ruben ya. Oh iya, dari teman-teman Komdopra bisa? Atau siapa yang bisa screenshot?
Ya Bang, Ya, berikan senyuman termanisnya ya. yang senyum termanisnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Kak Bang. 1, 2, 3. Oke. Bentar Oke, lagi. ya. Jadi sebelum memulai sermon, kita akan tunggu teman-teman pelayan untuk doa pelayan dulu. Nah, jadi bolehlah kita ajak teman-teman, kita ajak PKK-nya, AKK-nya untuk boleh mengikuti sermon gitu ya. Siapa tahu nanti banyak nih saran-saran yang boleh mereka berikan ataupun evaluasi yang mungkin boleh membangun lah. Gitu. Ya, tunggu ya teman-teman pelayan biar dibuat. Ini siapa aja dibuat kalau boleh tahu, Sam? Kak Dorma, Nina, sama Komdok. Kalau Komdok ya Bang. Oh,